Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah azza wa jalla wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ananda kelas 9 yang Ustazah sayangi karena Allah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sekarang kita masuk bab yang keempat. Kita akan membahas mengenai surat Al-Qari'ah. Adapun tujuan kita mempelajari surat Al-Qari'ah ini adalah Ustazah ingin Ananda bisa memahami penafsiran surat Al-Qari'ah dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kandungan ayatnya. Serta kita dapat mengambil pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan simak video berikut. Siapkan alat tulisnya dan dirangkum di dalam buku catatan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Berikut kosakata dalam surat Al-Qari'ah. Silakan diperhatikan kalimat dan artinya, dicatat dan dihafalkan. Ananda, surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 11 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata Al-Qari'ah yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya menggebrak atau mengguncang. Kemudian kata ini dipakai untuk salah satu nama hari kiamat. Adapun pokok isi surah ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, dan ancaman neraka. Baiklah Ananda, sekarang kita akan membahas penjelasan surah Al-Qari'ah ayat demi ayat. Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat mempunyai banyak nama di dalam Al-Quran, seperti Al-Ghoshiyah, As-Sa'ah, At-Tamah, Al-Haqqah, dan banyak nama lainnya. Penamaan yang banyak ini menunjukkan kedahsyatan dan besarnya hari tersebut. Al-Qari'ah menurut bahasa berarti perkara yang besar atau bencana yang besar. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah aw tahullu qariban min darihim. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Al-Quran, Surah Ar-Ra'd, ayat 31. Hari kiamat dinamai dengan Al-Qari'ah karena manusia pada hari itu berada dalam kondisi ketakutan dan kebingungan. Kepanikan tersebut disebabkan kedahsyatan hari itu. Ia merupakan perkara yang sangat besar dan kejadian yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Oleh karena itu, penyebutan nama ini diulang-ulang sampai 3 kali, bahkan dengan menggunakan kalimat tanya. Hal ini menunjukkan begitu dahsyatnya dan besarnya kejadian-kejadian pada hari tersebut. Kemudian ayat berikutnya yang berbunyi, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat ini menggambarkan keadaan manusia ketika hari kiamat terjadi. Gambaran tersebut dimulai dari ditiupnya sangkakala untuk dibangkitkannya kembali semua manusia dari kuburnya, seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir lahir ke dunia. Siapa saja yang telah meninggal dunia dengan berbagai cara, baik itu dia dimakamkan, tenggelam dalam lautan, dimakan binatang, maupun tenggelam dalam perut bumi, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah secara bersamaan, hingga tidak ada yang tertinggal dari mereka. Manusia akan bangkit dari kuburnya dalam kondisi kebingungan dan ketakutan, sampai-sampai mereka seakan berterbangan layaknya laron. Lalu kemudian mereka bersegera menuju padang mahsyar, guna memenuhi panggilan Allah. Lalu ayat berikutnya, wa takunul jibalu kal ihnil maufush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung yang selama ini kita kenal fungsinya adalah sebagai pilar atau penopang bumi yang keras, tinggi, dan terkadang ganas, ketika sangkakala ditiupkan sebagai tanda terjadinya hari kiamat, akan hancur bagaikan bulu-bulu yang berterbangan dan berhamburan. Lalu ayat berikutnya yang berbunyi, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Setelah menjelaskan terjadinya hari kiamat dan kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kubur, Allah mengabarkan pada ayat-ayat di atas bahwa hasil perbuatan manusia ketika di dunia serta apa yang mereka peroleh tanpa mempedulikan apakah itu kemuliaan atau kehinaan akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Allah membagi manusia menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama, hamba Allah yang timbangannya berat, yaitu kebaikan dan ketaatannya kepada Allah lebih banyak dan lebih berat daripada keburukan dan kemaksiatannya. Golongan ini berada dalam keridhaan Allah dan rahmatnya. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu golongan yang kedua, manusia yang timbangannya ringan, yaitu keburukan dan kemaksiatannya jauh lebih banyak dibanding kebaikan dan ketaatannya. Atau dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, seperti orang kafir. Golongan ini tidak mempunyai tempat kembali kecuali neraka. Dan mereka akan dilemparkan dengan kepala lebih dahulu ke dalam neraka, yang bernama neraka hawiyah. Lalu ayat berikutnya, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat besar. Ayat ini menekankan perihal kedahsyatan dan kebesaran neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini sangat besar dan dahsyat.
tingkat kepanasan apinya begitu tinggi, yang tidak dimiliki dan tidak pernah ada di dunia. Ciri-cirinya seperti yang disebutkan Rasulullah dalam salah satu sabdanya. Api yang bersama kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian api Jahannam. Dikatakan kepada beliau, sungguh api ini sudah cukup untuk menyiksa pelaku kemaksiatan. Lalu beliau bersabda, api neraka Jahannam dilebihkan dari api dunia sebanyak 69 tingkatan, dan setiap tingkatannya memiliki kadar panas yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ananda, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Qari'ah ini. Lihatlah bagaimana Allah berjanji di akhirat kelak setiap orang bersama dengan amalan dan catatan amalnya. Semuanya akan ditimbang pada satu timbangan. Namun ingat, walaupun di sini dikatakan yang ditimbang adalah orangnya dan amalan serta kitabnya, bukan berarti orang yang gemuk timbangannya akan menjadi lebih berat. Terdapat dalam hadis bahwa datang seorang laki-laki yang besar badannya pada hari kiamat. Di sisi Allah, tidaklah satu lengan tangannya dapat mengganti berat dosa-dosanya yang menumpuk. Kemudian dikatakan dalam hadis lainnya bahwa bekas nampan memberi orang minum lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Ananda, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.